lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada kelompok 22. Sekarang kita lihat eh, temanya apa. Oke, pada outline-nya tertulis menegakkan disiplin di zona merokok. Ya. Evaluasi efektivitas kebijakan kampus terhadap perokok yang bandel. Oke, spesifik. eh, Sampelnya sudah ditetapkan harusnya mahasiswa ya kalau di Universitas Brawijaya atau mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan misalkan gitu ya. Itu ditetapkan. Oke. Nah, sudah bagus. Latar belakangnya, tujuannya juga sudah baik. Oke, mengevaluasi tingkat. Eh, Sebenarnya kalau saya cukup dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi sudah cukup. Kalau menemukan kesadaran dan memberikan rekomendasi agak jauh ya. Kita ambil yang sederhananya saja. Oke, manfaat proyek. Manfaat proyek bagi mahasiswa aja. Oke. Nah, bagi kampus dan masyarakat, saya pikir tidak perlu dimasukkan. Eh, Kita ambil yang realistis saja bagi kelompok terutama ya sebenarnya. Oke. Terus ruang lingkup. Eh, oke, ruang lingkup sudah boleh. Terus bab duanya deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek. Nah, ini yang tumpang tindih. Jadi tidak perlu pakai, kalau sudah wawancara observasi, tidak perlu lagi ada kuesioner. Karena kuesioner ini hasilnya nanti diolah jauh lebih sulit gitu ya dengan kuantitatif. Itu tidak saya sarankan. Oke, ini pada bagian tugas dan tanggung jawab eh, mohon disempurnakan. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi saling membantu antara satu yang lain. Boleh diminta dari kelompok yang lain, acuannya. Timelinenya oke, sudah boleh, saya pikir. Tapi kalau bisa ininya digabung ya, apa, eh, tabelnya ini ya, berdiri sendiri. Oke, metode. Nah, eh, ini menjadi sesuatu yang tumpang tindih di sini. Makanya saya tulis tidak jelas. Kalau mau pakai wawancara, wawancara aja itu. Seperti yang tadi saya sarankan di atas. Anda tumpang tindih seperti ini. Mohon nanti diperbaiki ya. 21, terus analisis kebutuhan. Ini juga tidak seperti ini. Nanti bisa dicontoh sama kelompok lain. Jadi kebutuhannya apa sih? Laptop untuk edit video, untuk susun laporan gitu ya, untuk buat transkrip, HP buat apa? Gitu. Misalkan buat foto, buat rekam dan lain-lain. Jadi dibikin sederhana dan jelas gitu. Tidak seperti ini, tapi masih membingungkan gitu ya. Jadi saya sarankan rubah. Oke, terus resiko yang dihadapi. Oke, sudah boleh. Rencana implementasi. Nah, rencana implementasi tidak perlu lagi dibikin deskriptif. Nah, itu boleh dicontoh dari kelompok lain. Buat saya ini cukup dengan satu tabel aja, tapi komprehensif seperti yang sudah saya jelaskan di kelas. Bahwa implementasi itu tahapan demi tahapan secara rigid itu kemudian diungkap gitu, dijelaskan dalam tabel itu. Jadi tidak membuat konsep, tidak membuat seperti ini. Itu saran saya. Oke, jadi buat kelompok 21 bisa nanti berkonsultasi atau berkolaborasi dengan kelompok lain untuk melihat outline yang sudah. Mungkin itu dari saya. Video yang sederhana ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menyelesaikan outline yang sudah Anda buat sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.